sama iklan-iklan yang bergelimpangan di sosial media, entah di Sintagram, itunya ini dong ya, pelatih Indonesia Sintagram ya. Sintayong, benerin nggak apa sih Om? Si anjir. Oke, halo Urban Life, balik lagi bareng gue Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mengunboxing dan sedikit hands on. Kalau sebelumnya kita udah kasih Emberton yang harganya 599 di luar sana, dan ya kalian bisa lihat sendiri lah ya gimana hasilnya, gimana bedanya antara yang palsu atau KW bilangnya ya, KW lah ya. KW, palsu sama aja. Oh sama ya. Yang KW dan juga yang ori. Sekarang karena di video itu banyak yang minta, salah satunya ini buat kita review Minor 3, karena Minor 3 juga salah satu sebuah produk yang laku di pasaran untuk brand Martial, dan sekarang bisa kita lihat ada juga yang melabelkan ini Martial Minor 3 dengan harga di bawah pasaran banget. Apa? Jauh banget. Iya, bahkan jauh banget sih. Kita akan ngetes apakah itu benar-benar Minor 3 atau enggak. Maka itu kita udah beli, dan hari ini kita akan unboxing dan hands on produk tersebut. Di manakah produknya itu? Nah, ini adalah yang kita beli di website yang waktu itu muncul. Kita tes apakah benar-benar suaranya sama atau identik dengan Minor 3, karena nanti akan kita bandingkan, karena kita juga ada Minor 3 yang asli. Nah, ini dia Minor 3 yang asli. Kalau dari packaging sendiri perbedaannya cuma di warna aja. Nggak tahu di kamera kelihatan. Kalau Minor 3 asli itu dia lebih hitamnya agak putih. Iya betul, agak putih, agak-agak hitam luntur. Sedangkan yang KW itu bener-bener hitam, nggak ada agak keabu-abuan. Jadi ini gue akan kesampingkan dulu, dan yang pasti, nah jadi gimana cara menentukan yang asli atau yang palsu? Kalau dari gue pribadi selama ini gue cuma tahu ada 2 distributor resmi. Yang pertama itu TAM, dan yang kedua adalah Urban Life, kayak gitu. Jadi kalian harus lihat garansinya, garansi dari PT yang mana. Kalau antara 2 PT itu bisa dipastikan barang yang asli punya, karena itu di cover garansi selama 1 tahun 1 kali tukar baru, kayak gitu. Ini gue kesampingin dulu karena akan kita review yang KW-nya dulu, kayak gitu. Ini dia Minor 3 Martial. Fake. Yang fake bener. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komen barang apa yang harus kita review berikutnya. Kayak siapa tahu bisa kayak agan-agan ini yang udah request Minor 3 fake, bisa kita hadirin di video ini, kayak gitu. Lanjut, kita buka sama-sama si Minor 3. Oke, dan juga jangan lupa kalian follow akun Instagram dan sosial medianya Urban Life, biar gak ketinggalan info-info menarik di sana. Oke, langsung kita buka sama-sama. Disclaimer dulu, ini adalah video edukasi, bukan berarti gua menyarankan kalian buat beli yang ini. Kita cuman mau ngasih tahu kalau kalian beli Martial yang KW itu apa sih yang akan kalian dapatkan, kayak gitu. Ada banyak banget yang tergiur. Betul. Iklan yang FB. Karena banyak banget yang tergiur sama iklan-iklan yang bergelimpangan di sosial media, entah di Sintagram. Itunya ini dong ya, pelatih Indonesia Sintagram ya. Sintayong, benerin nggak apa sih Om? Malah tidur sih anjir. Karena banyak yang tergiur di luaran sana di sosial media, banyak banget iklan tentang Martial banting harga, Martial apa namanya, clearance sale, Martial diskon gede-gedean. Tapi kan kita nggak tahu itu barangnya bener apa nggak, karena itu niat banget loh. Bahkan websitenya kalau gue bilang bener-bener mirip, hampir plek-plekan sama Martial website. Ya gitulah, makanya kita bikin video edukasi ini agar banyak yang bisa tahu barang asli itu seperti apa dan yang KW itu seperti apa, kayak gitu. Untuk tampilan sendiri, kita langsung bahas aja deh. Buat orang yang mau gaya-gayaan pakai Martial, boleh lah ya. Buat gaya-gayaan doang, tapi ya mungkin kalau gue pribadi ada yang lihat gue pakai Martial langsung nebak KW nih. Ya mohon maklum aja lah ya.
Oke, nih sekarang kita langsung aja head to headin sama si yang asli. Dari packagingnya yang tadi gue bilang di awal tuh sama, cuman beda di color tone-nya aja. Dimana kalau yang asli tuh dia dusnya hitam tapi ada putih-putih, lebih ke abu-abu dikit dibandingkan yang KW. Hampir gue bilang ori. Mendingan KW. Yang KW itu hitam banget. Cuman kalau dilihat sekilas, ornamennya hampir sama aja kayak Martial minor 3. Ini casingnya ini ada TWS-nya, bahkan bentukannya juga mirip. Terus tulisan ini juga sama. Lalu di bagian samping, ini kebalik kayaknya. Fontnya sama juga. Fontnya juga sama. Bahkan yang ditulis juga sama juga. Bagian belakang juga sama. Bahkan key selling point atau poin-poinnya itu sama, 25 jam, true wireless, pair and play, wireless charging, custom tune, open fit, ini sama semua. Mungkin karena itu juga jadi banyak yang ketipu. Di sini juga sama, cuman yang berbeda adalah di bawah, dimana di bawah tuh ada tulisan Martial gitu. Karena ini barang barang demo, jadi ya banyak tempelan lah ya. Di barang asli tuh di bawahnya ada tulisan-tulisan kayak barcode, complies with AMDA standar dan lain-lain, sedangkan yang ini nggak ada. Ya, kayak gitulah perbedaan di awal packaging dari si Winner 3 yang KW ini. Lalu langsung aja kita buka sama-sama. Bahkan pembukaannya sama loh, ditarik juga. Loh, kok begini? Kok begini? Kegedean. Ambles. Ya udahlah ya. Kita anggap wajar aja. Ini kenapa nggak bisa gue tarik? Nah, inilah dia yang KW-nya. Sekarang kita buka yang ori. Yang ori itu lebih wah gitu. Nah, langsung kelihatan kan bedanya antara yang ori sama yang KW. Ini coba gue naikin dulu. Uluh. Ntar dulu. Jadi kecoa. Ya kalau di kamera gue nggak tahu ya kelihatan apa enggak, cuman ya kalau dibilang mirip, bisa dibilang mirip, kurang lebih 15 lah. Karena kalau dilihat detail ini akan ketahuan dimana kalau Martial ini tulisannya putih-putih banget, sedangkan ini lebih ke abu-abuan, malah kebalik ininya. Ini lebih ke abu-abuan, terus logo Martialnya mirip-mirip aja, dan tapi ini loncer. Kalau yang ini enggak. Apa itu makan tadi juga ambles. Iya, ini ambles. Terus kita langsung buka unboxing bareng-bareng aja ya. Ini ya udahlah ya, namanya juga KW gitu kan. Ini biar langsung kita head to headin sama yang asli. Terus kita buka dulu. Ini gue ngeri ketuker loh, beneran dah. Ya udahlah ya. Oh, ini nyambung. Nah, ini perbedaannya nih. Kalau ini nyambung untuk kabelnya. Tuh. Nyambung. Kalau ini enggak, pisah. Ya, ini yang pertama tuh bisa jadi contoh. Terus kabelnya ini kayak gini buat yang ori, buat yang KW. Surprisingly sama, cuman beda sih pasti pegang. Feel-nya beda. Ini lebih kayak plastik TPU. Plastik TPU ini murah sih, soalnya licin kalau dipegang. Kalau yang ini lengket tuh. USB-A-nya juga beda. Iya, USB-A-nya juga beda. Yang ini lambangnya hitam, yang ini putih. Terus Type-C-nya ya Type-C pada umumnya lah. Sip, jadi itu perbedaannya. Nah, ini kita udah punya dua perbedaan nih. Satu ambles. Satu, yang kedua aksesorisnya tuh kalau yang Martial ori nempel. Yang satu enggak gitu. Ini udah dulu, gue masukin lagi dulu. Tapi niat sih ya, sampai bikin website kayak gitu niat banget ini. Sampai ke detail produk bisa. Nah itu masalahnya itu. Makanya banyak yang kegocek. Terus inget dah. Ini sampai keluarin dulu. Nah, ini yang ketiga. Ini bukunya di bawah. Tuh. Ini ada di dalam.
Nah. Terus untuk bukunya sendiri sama nggak ya? Kalau sama sih keterlaluan sih. Beda lah, cetakannya juga beda warnanya. Ini jangan kecampur nih, bahaya nih. Untuk cetakan sendiri ya beda lah warnanya, bisa kelihatan sendiri antara yang asli sama yang palsu. Ini asli, ini yang palsu. Warnanya beda tuh, kan? Fontnya juga Nggak high res. ya enggak high res. Betul, kayak gitu. Cuman buat tulisannya sih sama aja sebenarnya. Oke, itulah dia tadi perbedaan packaging yang ada di Marshall ini. Buat kalian-kalian semua semoga dapat edukasi ya. Kalau misalnya kalian dapat Minor 3 yang ciri-cirinya kayak gini ya, berarti itu sellernya, misalnya sellernya bilang ori tapi dapat yang kayak gitu, berarti dia bohong kayak gitu. Sip, sekarang packagingnya udah, yang barang di dalamnya. Sekarang kita masuk ke produknya. Oh iya, ada satu lagi. Kalau misalnya yang ori itu dia begini atasnya. Bulatnya. Ya, buletannya kayak gini, bolongannya kayak gini. Kalau yang palsu tuh kayak gini, plong. Nah, beda kan? Ini asli, ini yang palsu. Kayak gitu. Sekarang dari packagingnya udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke produknya. Habis ini kita diserang sama yang punya Marshall ini nggak? Kan di jalur kebenaran. Asik. Sekarang kita masuk ke Marshall yang ori sama yang KW. Yang KW itu ada di tangan kanan gua. Gua akan ngebahas di sebelah kanan, sedangkan yang ori gua akan bahas di sebelah kiri kayak gitu. Dari segi belakang aja ini udah ketahuan kalau yang ori itu dia lebih jelas tulisan ininya dibandingkan yang KW. Ini di sisi belakang dulu. Nah, ini bisa kelihatan, nggak tahu di kamera kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan lah ya. Yang ori itu lebih jelas, lebih hitam. Sedangkan yang KW itu ya beginilah ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini juga udah mulai pudar. Lalu di bagian bawahnya posisi tombolnya masih sama. Cuman bedanya adalah kalau misalnya yang asli tuh nggak ada tempelan kayak gini nih, ini kayak ada sambungan. Ini kayak ada sambungan gitu di bawahnya. Sedangkan yang ori tuh nggak ada sambungan sama sekali, solid. Ini nggak ada sambungan sama sekali. Terus Type C-nya ya mirip-mirip lah ya. Kalau misalnya kalian lebih deketin lagi tuh, yang ori lebih dalam kulit jeruknya. Maksudnya tuh tekstur yang ada di sini tuh garis-garisnya lebih dalam, sedangkan yang palsu tuh nggak terlalu tegas kayak gitu. Jadi kayak ya masih bisa dibilang tuh nggak terlalu dalam aja lah kayak gitu perbedaan retakan-retakannya. Jadi kelihatan banget kalau misalnya yang palsu tuh kayak gini, sedangkan yang ori kayak gini. Terus yang lebih paling kelihatan adalah yang tadi gue bilang. Ini tuh ada garis sambungan di bagian bawah dan juga di samping sini nih ada sambungan juga. Kalau Marshall yang ori tuh nggak ada sambungan sama sekali untuk casingnya. Clean. Kayak gitu. Terus di bagian depan sama-sama ada LED-nya. Nah, kayak gitu. Dan juga kalau ditutup sama-sama cukup solid juga. Jangan teriak gue bilang. Nah, ini yang paling mencolok adalah kalau yang Marshall itu dia agak sedikit mendelep, sedangkan yang Marshall ori, yang KW itu dia timbul. Kalau yang ori itu dia mendelep ke dalam, sedangkan yang ini timbul. Ini kelihatan banget soalnya. Kayak gitu. Terus bukaannya yang ini tuh enteng banget, bahkan kalau digoyang-goyangin aja tek gitu. Sedangkan yang ori solid banget. Jangan teriak lagi. Enak banget buat yang ori kayak gitu, buat buka tutupnya. Jadi nggak kayak yang ini nih, enteng banget. Terus kita masuk ke bagian earbudnya. Kali ini gue kayaknya serius banget ya. Ada edukasi. Iya, edukasi harus serius. Masa sih? Enggak juga sih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian earbudnya. Untuk earbudnya sendiri, ini logo M-nya, logo M yang KW itu lebih besar dibandingkan yang ori. Yang pertama kelihatan itu, yang kedua di bagian bawahnya sama-sama pakai kuningan. Cuman yang ini agak lebih terang dan lebih besar. Ya, betul. Ini agak lebih besar yang KW. Yang KW itu agak lebih besar, tuh. Ya kan? Terus logo M-nya beda. Lebih gede ini daripada ini.
Dan juga di bagian sininya kalau ini nggak ada perbedaan sama sekali. Bagian bawah juga sama, chargingnya di situ. Bagian sini nggak ada. Jadi untuk di earbudnya sendiri itu ada 3 perbedaan, di mana yang pertama adalah logo M-nya lebih besar. Terus bagian bawah chargingnya juga sama, lebih besar. Dan juga kalau kalian sandingin kiri kanan gini, dia itu yang KW itu lebih hitam pekat dibandingkan dengan yang ini. Lebih glossy ya. Iya nggak sih? Iya. Lebih mengkilap yang kanan, yang KW daripada yang ori di sebelah kiri. Yang ori itu lebih ngedoff. Sedangkan yang ini lebih glossy, kayak gitu. Untuk fittingnya sendiri, ini sih ukurannya lebih kecil juga nggak sih yang ori? Sama. Sama ya ukurannya? Enggak om, lebih pendek om. Lebih pendek. Tuh. Untuk yang ori itu dia lebih pendek dan sedikit lebih kecil dibandingkan yang KW. Kayak gitu. Untuk fittingnya sendiri, mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Cuman yang ini kayaknya lebih padat karena dia agak sedikit lebih berat dibandingkan yang KW. Kayak gitu, ini emang agak lebih enteng walaupun lebih berat. Nggak usah ngambil timbangan lu. Biar beneran. Biar kelihatan kalau ini butuh ini. Oh ya udah, ambil dah. Oke, buat mastiin ini berat apa enggak, karena itu cuma pakai perasaan gue doang. Kita coba sama-sama timbang aja. Untuk yang ori itu beratnya ada di 9 gram untuk TWS-nya. Untuk si yang KW ada di 8 gram, bener. Berarti beda 1 gram aja ketahuan ya. Berasa kayak gitu. Jadi bedanya juga berat. Bedanya juga berat. Beratnya juga beda. Jadi ya kayak gitulah ya. Jadi ketahuan antara yang ori sama yang enggak. Kalian harus timbang dulu. Itu 7 apa itu 8 apa 9 gram. Kayak gitu. Sekarang untuk casingnya, apakah sama-sama beda beratnya? Kalau yang ori itu ada di 40 gram. Sedangkan yang KW beda 10 gram loh. Yang ori itu 40. Tuh, yang ori 40 gram, yang KW 30 gram. Bedanya lumayan gede, 10 gram kayak gitu. Oke, tadi kita udah nemuin desainnya udah, beratnya udah. Sekarang spesifikasinya nih, gue masukin spesifikasi minor 3 yang KW. Nggak ada, sama soalnya. Hah? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada spesifikasi. Oke, jadi karena ini diklaim sama plek-plekan, bahkan packagingnya juga key selling point-nya sama. Oke, itulah dia tadi perbedaan fisik dari si Minor 3 yang ori dan juga yang KW. Jadi gue kalau garis bawahin, yang pertama adalah yang paling kelihatan adalah logonya ini. Kalau yang ori itu nggak timbul, dia mendem ke dalam, sedangkan yang KW itu timbul. Terus di bagian bawah dia ada sambungannya di casingnya, ada sambungan. Ini nggak tahu kelihatan di kamera apa nggak, coba nanti di zoom aja. Ini ada sambungannya di bawah dan juga di kanan sini nih, kanan kirinya. Sedangkan yang ori itu clean, nggak ada sama sekali. Lalu untuk di earbuds-nya sendiri itu beda di beratnya. Bedanya cuma 1 gram, cuman kalau kalian pakai head to head kayak gue tadi tuh berasa banget antara yang Minor 3 ori sama yang KW. Pas dipakai tuh lebih enak fittingnya si Minor 3 yang ori karena lebih padat di kuping dan juga nggak godek-godek. Ya walaupun Minor 3 ini nggak godek-godek sebenarnya, cuman karena enteng tadi itu berbeda banget dari si Minor 3 yang ori. Kayak gitu. Sekarang kita cobain sama-sama sampel suaranya sambil kalian dengerin audio experience yang udah diambil oleh tim gua buat si Minor 3 ini. Inilah dia audio experience dari Minor 3. Jangan lupa pakai earphone. Seenggaknya kalian dapat gambaran gimana sih audio experience untuk suara yang dihasilkan oleh si Minor 3 fake ini.
Oke, setelah gue pakai beberapa menit, yang gue rasain sih, ya untuk suaranya sih ini full treble ya. Bahkan bassnya nggak ada, lo nggak berasa sama sekali, asli. Bahkan kalau kalian dengerin yang suara beat atau banyak hip hop gitu, bassnya bener-bener nggak berasa sama sekali, asli. Hampir nggak ada, hampir ya. Cuman kalau minor 3 asli sih kalau seingat gua itu masih ada bass sedikit walaupun emang nggak sedip mode 2 karena ini kan tipenya apa sih bilangnya Om? Earbud ya? Over ear ya? Over ear jadi ya nggak bisa kalian harapin sesuai dengan yang in ear punya. Cuman minor 3 yang KW ini aduh kalau bisa jangan deh kalau dari gua sendiri ya. Cuman kalau emang kalian suka dengan desainnya boleh-boleh aja. Cuman kalau kalian yang bener-bener bass head banget mungkin nggak akan puas dengan minor 3 ini. Kalian bisa dengan harga segitu kalian bisa pilih Eagle Quiet Buds atau apa yang kemarin kita tes Om, yang kayak AirPods. Mini bass. Bukan, yang satu lagi yang hitam. Bytek ya? Bytek. Ya, kalian bisa pakai Bytek itu lebih oke suaranya. Jauh lebih oke daripada si minor 3 ini. Sayang banget sih kalau kalian beli di harga under 200 dapet sih emang model kayak Marshall, cuman yang tadi gue bilang dari desain aja itu udah ketahuan banget yang KW mana, yang ori mana. Udah gitu kalian dapat spek yang dibohongin sih kalau gue bilang. Iya, Jauh banget lu, bener. Oke, sekarang waktunya kita tes telepon apakah ini mic-nya ada atau enggak. Halo? Ya, halo Om. Ada nggak suara? Suaranya ada nggak? Suaranya jauh. Ini deket. Ya udah. Oke, itulah tadi dia sampel suara yang dihasilkan oleh minor 3. Kalau gua sendiri nggak menyarankan kalian buat beli minor 3 ini karena ya tadi dari desain udah banyak miss-nya dan juga dari suaranya tuh nggak banget sih, nggak bisa diandelin juga dari suaranya kayak gitu. Ya mendingan gue nggak membenarkan si Bytek itu, gue nggak membenarkan, cuman lebih niat. Iya nggak sih? Dia lebih niat buat nge-KW-in-nya. Ini tuh ya gitulah pokoknya. Gue bingung, speechless gue beneran. Masalahnya gue udah bertahun-tahun pakai Marshall. Udah ngetes dari yang mode 1 sampai mode 2. Gue udah ibaratnya udah cukup tahu lah tuningannya Marshall tuh kayak gimana. Pas gue dapat minor 3 yang KW ini lebih baik jangan dipakai. Mendingan kalian beli brand-brand yang berani bersaing dengan brandnya sendiri dan juga dikasih harga murah. Mungkin bisa kalian, kalau gue saranin bisa ke Eagle, Edifier atau Soundcore juga bisa. Mending beli brand-brand yang kayak gitu yang mereka berani bersaing dengan brandnya sendiri tanpa menjiplak yang lain. Gue nggak membenarkan Bytek dengan mengcopy benar-benar si Apple, cuman dia niat aja, tuningannya bagus. Suara yang dihasilkan bagus dan fitur-fiturnya oke. Kalau ini tuh minor 3 yang dikasih oleh Marshall ini kayak ini headset Nokia di tahun 90-an. Tuh. Bener, kayak headset Nokia di tahun 90-an. Ini udah ketinggalan zaman banget sih suaranya. Karena nggak ada bassnya sama sekali, lebih baik kalian pilih brand-brand yang tadi gue sebutin kayak gitu.
daripada kalian maksain buat tampilan Martial tapi suara yang kalian dapat nggak semaksimal yang kalian butuhin kayak gitu. Terus sekarang kita masuk ke bagian low latency-nya karena setiap Nggak usah. Udah pasti jelek. banyak yang nanya loh. Oh, tapi boleh. Low latency itu penting karena kita gaming coy, gamer you know. Iya. Gaming murah. Inilah dia contoh low latency dari Minor 3 KW ini. Nah, itu dari tadi low latency-nya. Gue nggak mau komen apa-apa buat kalian pro player. Boleh tulis di komen, itu kan udah cukup atau enggak. Sekarang kita masuk ke bagian mic-nya, karena ini ada mic juga. Ini adalah dia hasil mic atau suara yang dihasilkan oleh Minor 3 ini. Ini nggak ada INC, nggak ada apa-apa, pokoknya ada mic doang. Inilah dia hasilnya dari Minor 3. Halo Urban Love, ini adalah sampel suara yang direkam menggunakan mic eksternal dari kamera yang kita gunakan saat ini. Dan yang ini adalah sampel suara yang direkam menggunakan TWS dari Minor 3 Marshall yang fake. Gimana menurut kalian, suaranya bagus gak? Biasa aja atau jelek banget? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, itulah dia tadi. Gimana Om tadi yang dengerin suara gua? Teknologinya gila. Di luar ekspektasi. Mantap. Jelek. Ya, tadi gue udah coba teleponan sama editor gue di belakang. Itu suara yang dia bilang. Yang pertama apa? Nggak clear. Kedua jauh ya? Jauh. Dan kedua jauh. Nah, nanti kalian bisa nilai sendiri dari mic yang dihasilkan tadi ya, guys. Sekarang masuk ke kesimpulannya. Jangan beli udah ini kesimpulannya. Lo nutup rezeki orang lo. Emang jelek. Nggak boleh gitu. Terus gimana dong? Ya, nggak usah beli. Sama. Oke, gue nggak akan bilang itu sih sebenarnya. Buat kalian pecinta Martial, gue nyaranin sebagai teman kalian aja sebenarnya. Kalau kalian mau beli Martial, lebih baik kalian nabung dulu sampai kalian bisa beli yang ori dibanding kalian beli yang KW ini. Dan juga buat kalian yang lihat Martial di luar sana di bawah harga pasaran, kalian tuh sebenarnya harus berhati-hati apakah itu ori atau enggak. Lebih baik kalian beli brand-brand yang berani menggunakan brandnya sendiri dengan harga yang murah. Seperti Lenovo, terus ada Monster, ada Edifier, ada Eagle, ada Soundcore, dan masih banyak lagi yang berani bersaing di pasaran dengan brandnya sendiri tanpa menjiplak orang lain. Ya, walaupun gue tahu TWS itu juga banyak yang menjiplak, kayak Mini Bass ada yang bener-bener plek-plekan dengan Apple. Tapi mereka tetap nge-brandingnya tuh Mini Bass, bukan Apple. Kayak gitu. Jadi bentuknya doang yang Apple tapi tetap brandingan Mini Bass. Sehingga orang-orang nggak kegocek buat beli itu adalah Apple kayak gitu. Itu adalah brand Apple, ini adalah brand Mini Bass kayak gitu. Jangan kayak gini. Bukan Minor yang asli, bukan Martial, tapi dia melabeli semuanya Martial. Lebih baik hindari produk yang kayak gini. Karena yang kalian dapat akan mengecewakan sih kalau dari gue pribadi. Kita udah ngasih edukasi kayak gini bukan berarti udah nggak usah beli yang KW. Gue cuma mau ngasih edukasi buat kalian tuh gimana sih experience kalau kalian beli barang yang KW dan bukan yang ori. Gitu kan ya Om ya? Gue dengernya kayak guru BP lagi marahin anaknya. di ruangannya. Gue merem. Bodoh. Kayak gitu sih. Oke, gue lebih setuju buat kalian beli brand-brand yang menengah bawah. Yang tadi gue bilang itu udah oke banget kok. Nggak perlu kalian maksa beli Minor 3 ini yang KW, nggak perlu. Beli Emberton KW nggak perlu karena suara yang dihasilkan itu udah jauh di bawah orinya. Lebih baik beli yang mahal tapi ori, tapi yang murah tapi palsu. Apa sih? Yang murah tapi brand sendiri, udah itu aja dah. Kemarin di video Emberton juga ada yang nanya sebenarnya tuh Emberton tuh pasarannya berapa. Untuk Emberton itu, Emberton 2
Sekarang pasaran di angka 2,8 sampai 3 jutaan. Nah, kalau misalnya masih di under 2 juta, bahkan di under 1 juta, itu kalian udah harus mulai bertanya-tanya apakah itu ori atau enggak. Sedangkan Minor 3 ini, untuk yang ori itu di pasaran sekarang mulai dari harga 2.300.000 sampai di 3 juta, di 299 kalau nggak salah. Itulah harga termahalnya 299, termurahnya di 2,399. Kalau dapat di angka 1 juta ya udahlah, lebih baik kalian di skip aja dan kalian beli brand-brand yang tadi gue sebutin sebelumnya kayak gitu. Kalau di under 1 juta itu udah bagus-bagus banget brand yang tadi gue sebutin. Banyak malah. Cuman kalau dari gue pribadi gue akan menyarankan yang tadi Mini Bass oke. Bytech ya walaupun itu Apple KW-nya Apple ya ini gue coret lah Bytech lah. Ya, karena masih KW juga sih. Gitu kan. Jadi ya lebih baik Eagle, Edifier, Soundcore, Lenovo boleh dan juga Monster. Viata juga bagus. Untuk under 1 juta itu brand-brand yang oke banget menurut gua. Lebih baik kalian pilih itu. Apalagi Skull Candy juga oke tuh. Skull Candy under 1 juta ini juga bagus. Jadi lebih baik kalian pilih brand-brand yang kayak gitu aja. Yang emang pasarnya di menengah atau menengah bawah kayak gitu. Itu lebih oke daripada kalian beli yang fake kayak gini. Ya mungkin itu aja kesimpulan dari gua. Jauhi barang-barang fake. Gue dihujat gak sih abis ini? Enggak, Instagram lu doang. Iya, bodo amat, abis ini gue private lah. Oke, dari pribadi gue udah itu aja. Jauhi yang fake, beli aja yang ori dengan brandnya sendiri. Itu udah oke-oke banget. Brand-brandnya udah gue sebutin tadi, mana yang bisa kalian pilih. Terserah, lebih baik pilih brand-brand yang berani dengan brandnya sendiri dan juga bersaing di pasaran daripada yang menggunakan fake kayak gini. Karena edukasi gue tadi udah gue sebutin semua. Oke, gue Holid. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini di kedepannya. Dan juga boleh tulis di komen barang apa yang harus kita review berikutnya. Kali ini edukasi kita bener-bener serius. Gue Holid pamit, dadah!